Joko Anwar, ya, nama sutradara yang satu ini semakin sering diperbincangkan di kalangan moviegoers berkat film-film besutannya yang bukan hanya masuk ranah box office, tapi juga memiliki kualitas yang menawan. Referensi di berbagai filmnya yang mengungkapkan kecintaan Jokan terhadap film, serta detail-detail yang membuat fans berteori sehabis menonton filmnya. Gue sendiri terbilang telat mengetahui beliau. Gue benar-benar ngefans ketika Bang Jokan membuat horor sebagus dan sengeri Pengabdi Setan, which is buat gue jadi salah satu film horor terbaik sejauh ini. Dan seketika gue melahap semua film besutan beliau yang akhirnya membuka mata gue, dengan tanpa mengecilkan sutradara besar lainnya. Buat gue, Jokan adalah sutradara terbaik Indonesia saat ini, atau setidaknya terfavorit buat gue. Dengan perilisan film Pengabdi Setan 2 Kamenian, total sudah ada 9 film yang disutradari oleh Joko Anwar. Itu belum termasuk beberapa film pendek, serta film-film yang ditulis oleh Joko Anwar sendiri. Dan seiring perilisan sequel film Pengabdi Setan, gue terinspirasi dari videonya Cinecrip yang merating film terbaik dari Joko Anwar. Linknya gue taruh di bawah. Di video kali ini gue merangkum dan meranking semua film panjang Joko Anwar. Namun sebagai disclaimer, semua ini murni selera dan opini pribadi gue. Jadi bukan berarti di peringkat 9 itu buruk, atau di peringkat 1 ini sangat-sangat bagus. Itu tergantung opini pribadi ya. Jadi kalau kalian punya peringkat tersendiri, boleh komentar di bawah. Dan sebelum nonton videonya, gue gak bisa ngingetin kalian buat like dan subscribe channel ini, serta share video ini jika bermanfaat. So let's check it out, langsung ke nomor 9. Hi, honey. When are you coming home? I'm done here. I'll be home tonight. Okay. See you, love. Bye. Penempatan modus anomali di nomor 9 bukan karena filmnya jelek. Bahkan menurut gue yang suka film thriller, filmnya cukup oke dan punya sisi teknis yang baik, serta setting di hutan itu rasanya jarang gagal. Apalagi akting Rio Dewanto gak usah diragukan lagi ya. Namun setidaknya ada 2 alasan kuat yang membuat gue menempatkan modus anomali di tempat terakhir. Yang pertama adalah penggunaan bahasa Inggris. Bukannya jelek, hanya saja buat gue yang terasa agak annoying, jadinya kurang terasa relate dengan penonton. Mungkin penilaian gue akan lebih baik lagi terhadap film ini jika menggunakan bahasa Indonesia. Alasan kedua adalah gue merasa plot twist yang digunakan memang menarik, namun membuat modus anomali tidak begitu menyenangkan lagi saat ditonton kedua kalinya sesudah plot twistnya terbuka. Kerja di mana? Facial di salon. Kalau cita-cita gue sih, gue pengen banget punya home theater, nonton di layar yang gede. Copy of My Mind, satu-satunya film Joko Anwar yang bergenre drama dan menjadi film yang paling manis yang pernah Joko Anwar buat. Bercerita tentang seorang pembuat subtitle bajakan yang diperankan Chico Jericho, sebuah profesi yang rasanya jarang banget dikulik dalam sebuah film. Di sini Chico beradu peran dengan Tara Basro, dan sejak saat itu pula Tara menjadi langganan Joko Anwar dalam menjadi main cast film-filmnya. Sebuah drama yang manis dibumbui juga dengan beberapa adegan sensual yang lumayan hot untuk ukuran film Indonesia. Secara pribadi memang gue bukan penyuka film drama, namun gue masih menikmati film ini, terutama dengan adanya kritik sosial terhadap unsur politik yang menjadi cerminan keresahan Joko Anwar. Film ini sangat layak untuk ditonton, terutama buat kalian yang udah dewasa. Terus terang gue gak punya ekspektasi tinggi saat menonton Gundala. Walaupun Joko Anwar berada di balik layar film ini, namun perlu diingat bahwa Gundala adalah film superhero. Dan bagaimanapun negara kita belum banyak memproduksi film superhero ya. Kalaupun ada biasanya sih berujung flop.
Namun dengan menaruh ekspektasi yang sewajarnya, rasanya gue malah bisa menikmati film ini. Sebuah generasi baru film superhero yang siap membanggakan dan menjadi representasi Indonesia. Secara teknis, film ini jauh dari kata buruk. Akting Abimana, Tara Basro, serta Muzaki Ramdan yang mencuri perhatian juga sangat lovable. Hanya saja film ini seperti menanggung beban berat untuk memulai sebuah universe yang baru, sehingga terlalu banyak tokoh-tokoh serta villain yang muncul yang akhirnya malah membuat filmnya keteteran, terutama di paruh akhir saat sayangnya adegan puncak dimulai. Namun apapun itu, gue sangat suka film ini dan rasanya tidak sabar untuk menanti project-project lain dari universe Bumi Langit ke depannya. Boleh tahu nama kamu? Gini aja, kamu nonton film kita, pastiin filmnya jangan sampai putus di tengah-tengah. Setelah itu aku kasih tahu Ini nama dia aku. debut Joko Anwar sebagai sutradara yang gue taruh di nomor 6. Dan untuk ukuran film debutan, serta di tahun 2005 era sosial media baru nongol Friendster dan Facebook doang. Itu pun hanya buat dipakai curhat-curhat serta membuat testimoni untuk temen. Di era yang tidak seramai sekarang, film seorang sutradara debutan memperoleh sekitar 600.000 penonton adalah sebuah pencapaian yang tinggi. Sebuah film yang membuat kehadiran Joko layak diantisipasi sebagai seorang sutradara. Bercerita tentang seorang pembawa role film yang selalu berusaha tepat waktu dalam mengantar role menuju ke tiap bioskop saat pemutaran film. Rasanya sih setiap pecinta film dan masyarakat awam pun akan dengan mudah menyukai film ini. Selain ceritanya yang ringan, manis, dan penuh komedi, juga disisipi beberapa kritik serta hal yang sangat relate dengan kehidupan masyarakat. Bukan film yang sempurna, namun gue sulit menemukan celah di film ini. Dan ini dia film terbaru Joko Anwar yang sedang tayang dan sudah resmi menjadi film Joko Anwar terlaris sejauh ini dengan 5 juta lebih penonton sampai video ini dibuat. Seperti yang udah gue review di video sebelumnya dan kalian bisa lihat di link di bawah, bisa dibilang ini adalah film horor dengan kualitas teknis terbaik sepanjang sejarah horor di Indonesia. Bermain-main dengan banyak teknik sinematografi dan lighting, visual yang menawan, serta scoring yang menggelegar. Walau memang keteteran dari segi cerita dan konklusi di paruh akhir film. Dengan banyaknya teori-teori fans, bahkan dari Bang Joko Anwar sendiri, rasanya sih gue makin yakin jika film ketiganya akan dibuat dalam waktu dekat. Semoga ya. Ya Bang, desa itu tuh desa terpencil Mbak, nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Bagaimana Anda membuat sebuah opening film dengan baik? Cobalah lihat film Perempuan Tanah Jahanam ini. Scene Tara Basro yang beradu dialog dengan Marisa Anita, lalu kemudian dikejar-kejar Teguh Rifnu Wikanta, adalah scene opening terbaik dan paling thrilling yang pernah gue lihat di film Indonesia. Bukan hanya openingnya saja, namun secara keseluruhan, film ini jelas memberikan efek horor yang tidak biasa. Perpaduan mistisisme lokal Jawa juga dengan setting lokasi yang sangat etnik, creepy, dan memicu adrenalin, menawarkan pengalaman film yang berhasil membuat gua tersengal-sengal. Bagaimanapun, mistis lokal selalu jauh lebih berkesan ya, karena terasa sangat relate dengan kehidupan masyarakat. Ini juga menjadi penampilan terbaik Marisa Anita sebagai aktor yang sangat total sekaligus sedikit nakal. Juga chemistry-nya dengan Tara Basro terasa sangat natural di film ini. Awalnya gue menaruh film ini di tempat keempat. Namun berhubung Pengabdi Setan punya kesan yang sangat mendalam sebagai sebuah film horor dan membuat gue terkagum dengan sosok Joko Anwar, maka akhirnya gue taruh
film ini di tempat ketiga. Film ini jelas menjadi sebuah milestone bagi ranah perfilman Joko Anwar. Bukan hanya menancapkan namanya sebagai salah satu sutradara terbaik, namun film Pengabdi Setan menjadi film terlaris Joko Anwar sebelum dipecahkan oleh sequelnya. Pengabdi Setan adalah sebuah film yang bukan hanya memiliki efek traumatis buat para penontonnya, namun juga memancing banyak teori fans. Rasanya belum ada film Indonesia, apalagi horor, yang begitu kita selesai menontonnya, lalu banyak bermunculan teori liar, sekaligus cocok logi, hingga memunculkan wacana Jokan Universe. Film ini juga menjadi standar horor baru di Indonesia. Pintu Terlarang bercerita tentang seorang pematung sukses dan memiliki istri cantik bernama Gambir, diperankan oleh Fachri Albar, yang hidupnya berubah setelah menerima pesan-pesan misterius. Gua suka film jenis thriller yang penuh misteri dan juga memiliki elemen psikologis seperti ini. Agak jarang rasanya film dengan karakteristik seperti ini muncul di Indonesia. Entah karena kurang menjual atau kurang dieksekusi secara sempurna. Namun Pintu Terlarang ini seperti sebuah labirin yang membawa kita ke dalam lorong demi lorong menemukan setiap kunci jawaban. Hingga menuju akhir filmnya kita mungkin akan shock dengan plot twistnya. Pintu Terlarang buat gue menjadi salah satu film yang udah gue tonton berkali-kali namun rasanya masih belum bosan ditonton. Apalagi ketika mengetahui film-film berikutnya Joko Anwar juga kuat terkait dengan film ini. Sakit, absurd, mind-blowing, cerdas secara delivery, dan akhirnya ditutup dengan salah satu adegan ending yang terbaik juga paling sakit di film Indonesia. Pintu Terlarang gua taruh di nomor 2. Sebelum ke peringkat pertama, kita lihat dulu beberapa honorable mention untuk beberapa film pendek serta film yang ditulis oleh Joko Anwar. Dan di peringkat pertama gua tempatkan Kala, salah satu cult movie yang berkembang menjadi sebuah masterpiece. Ya, another masterpiece dari Joko Anwar yang menjadi film terbaik dari Joko Anwar versi Cornflakes kali ini. Rasanya akan susah kita temukan lagi sebuah film Indonesia yang noir bergaya Alfred Hitchcock, misterius, dan memiliki sejumlah mistisisme lokal serta elemen sejarah yang jadi plot utama di film ini, yaitu soal harta peninggalan presiden pertama serta ramalan kehadiran Ratu Adil. Alasan utama gue tempatkan Kala atau That Time di nomor pertama adalah gue suka sejarah. Gue suka film-film yang thrilling dan benar-benar mengagumi hampir semua elemen dalam film ini. Eksperimen Jokan di film ini gua rasa termasuk yang paling berhasil, dengan kita akan melihat sebuah atmosfer setting film antah berantah, tata cahaya, kostum yang unik, juga sinematografik dengan kualitas nomor 1. Bukan hanya dari sisi teknis, namun dari sisi cerita pun Kala dengan elemen-elemen sejarah dan mitologinya punya delivery kritik sosial lewat alegori yang kelam. Nah, itu dia rating dari seluruh film Joko Anwar kali ini. Jika kalian punya versi sendiri, sampaikan di kolom komentar. Like dan share video ini juga jika kalian suka, serta jangan lupa subscribe channel Cornflakes. My name is Dude, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya.